pembelajaran Microsoft Excel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan fungsi pencarian data, yaitu terkait VLOOKUP, HLOOKUP, dan data validation. VLOOKUP berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara vertikal. Judul tabel terletak di bagian atas dan field datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Contohnya seperti ini. Ini adalah data yang bisa digunakan dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian HLOOKUP berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan kata kunci tertentu secara horizontal. Yang dimaksud dengan horizontal di sini, judul tabel terletak di bagian kiri dan field datanya tersusun ke kanan secara horizontal. Jadi perbedaannya adalah untuk data yang menggunakan rumus VLOOKUP itu headernya berada di atas, lalu datanya di bawah. Sedangkan untuk penggunaan rumus HLOOKUP, yaitu headernya berada di sebelah kiri lalu datanya di sebelah kanan. Selanjutnya, data validation digunakan untuk membatasi input data yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sel atau range. Baik, kita akan mempraktekkan terlebih dahulu data validation. Pertama, kita coba taruh kursornya di sini. Kemudian kita klik data, lalu data validation, lalu klik list, lalu klik tanda bagian ini ya, bagian search. Nah, setelah muncul pemberitahuan data validation seperti ini, kita blok data yang ingin kita masukkan ke dalam data validation ya, seperti ini. Setelah itu kita klik gambar yang ada di sini, lalu klik OK. Nah, datanya sudah muncul seperti ini. Sama halnya juga kita ingin membuat data validation dari huruf. Kita klik kursornya di sini, lalu masuk ke data validation, kemudian list, kemudian search, klik ini, lalu blok bagian huruf yang akan kita ambil. Kemudian klik gambar yang ada di sini. Klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghilangkannya, klik kanan, kemudian delete. Tapi di sebagian laptop itu hanya menggunakan clear content. Tetapi di laptop saya itu dia belum hilang ya, menggunakan clear content. Jadi kalau tidak bisa di laptop teman-teman bisa menggunakan klik kanan lalu delete. Oke, maka data validation-nya sudah hilang. Kemudian kita akan mempraktekkan VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini sudah ada data. Nah, bisa kita lihat data yang ada di sini. Ini adalah sebuah data yang kita menggunakan rumus VLOOKUP, lalu data yang horizontal menggunakan HLOOKUP. Nah, di sini ada daftar nama, yang pertama
Di sini kita akan mengambil nama yang ada di sini menggunakan NIM yang sudah teracak di sini, yang tentunya NIM-nya juga ada di data bagian sini. Kita klik sel yang bagian nama, kemudian sama dengan gunakan rumus VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena datanya menurun ya, dan headernya berada di atas. Klik NIM, kita klik NIM yang ada di sini, kemudian koma. Nah, kita di sini diarahkan tabel array. Untuk blok tabelnya dengan cepat, klik di bagian NIM. Karena kita ingin mencarinya mulai dari NIM, maka kita juga klik di sini NIM. Ctrl Shift arah kanan, lalu kita ulang ya. Klik di sini, Ctrl Shift kanan bawah. Lalu kita kunci menggunakan F4. Sebagian laptop, sebagian Excel itu bisa menggunakan F4 atau bisa juga mengetik manual langsung logo seperti ini ya, logo dolar ya. Kemudian kita koma. Arahan selanjutnya yaitu call index number. Jadi di sini kan NIM terhitung pertama ya. Kita ingin mencari nama. Jadi kita menghitung dari kiri ke kanan seperti ini ya. Misalkan ini kolom 1, kolom 2. Nama berada di kolom 2. Maka kita tuliskan, kita tampilkan nomor 2 di sini ya. Kemudian koma. Nah, di sini ada pilihan true dan false. Pilihan true ini artinya pilihannya mendekati ya. Tetapi kita di sini menggunakan false karena untuk menyamakan data yang ada di sini. False. Tapi bisa juga sebenarnya langsung menggunakan 0 ya, pengganti false. Kemudian balas kurung, enter. Setelah itu kita tarik. Nah, namanya sudah menyesuaikan dengan NIM yang ada di sini ya. Kemudian kita ingin mencari ruangan ya. Nah, di sini kita ada data kelas ruangan. Datanya itu headernya berada di sebelah kiri, lalu datanya sebelah kanan, yang artinya ini bentuk horizontal ya. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lalu kita klik sel kelas di bagian sini, karena untuk menghitung mulai dari kelas ini ya, maksudnya ini ya, kita samakan ini. Kemudian koma, kemudian blok datanya, lalu kunci. Untuk pengunciannya saya menggunakan F4, koma, kemudian row index. Nah, berbeda dari data untuk vertikal ini. Untuk data horizontal kita menghitungnya dari atas ke bawah. Jadi kolom 1, kolom 2. Nah,
ruangan berada di kolom 2. Maka kita klik di sini, isikan 2, kemudian koma 0. 0 artinya sama dengan false ini ya. Kemudian balas kurung, enter. Setelah itu tarik seperti ini ya. Klik kiri lalu tarik. Maka ruangannya akan terisi secara otomatis menyesuaikan kelas yang ada. Kemudian kita ingin mengisi ruangan bagian sini. Langsung saja sama dengan karena datanya kita mau ambil di bagian data vertikal ini, maka kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian kita klik bagian NIM ya, untuk langsung memblok semuanya menggunakan Ctrl+Shift, arah kanan lalu arah bawah, kemudian Fn F4 untuk menguncinya. Oh, maaf saya agak keliru ya, kita hapus dulu. Pertama kita klik dulu yang ini ya, saya lupa. Kemudian koma, datanya, kemudian F kunci, kemudian koma. Nah, di sini kita hitung. Kalau datanya vertikal itu kita hitung kolomnya dari 1 itu di sebelah kiri. Artinya kita kan mau mengambil ruangan ini ya, data ruangan. Maka kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Sel ruangan datanya berada di sel kelima. Kita masukkan angka 5. Setelah itu 0. Enter. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dari NIM ini ya, karena kita mengambil dari NIM, dia akan menyesuaikan dari NIM ini, yang ini, ruangannya ini ya. Mungkin itu saja.